Kalau mereka diambil oleh Allah ketika buka puasa, mereka tak sholat. Berapa banyak orang buka puasa di hotel tapi mereka tak sholat maghrib? Berapa banyak orang yang buka puasa di luar tapi mereka tak sholat maghrib? Bukankah itu maksiat yang kita lakukan di hadapan Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbul alamin wa ilaihil mursalin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala nurul Islam al-qalba," apabila sudah masuk cahaya Islam ke dalam lubuk hati seorang hamba, insyaraha wanfasaha, makalah lapanglah dada orang Islam itu menerima agama Allah ini. Faqila, maka ditanya oleh Abu Hurairah, hal lidzalika min alamah? Nabi, adakah tanda-tanda orang-orang yang sudah masuk cahaya Islam dalam kehidupannya? Ada. Apa tanda-tandanya Nabi? Satu, an-najafi an daril ghurur, mereka jauh dari tempat-tempat maksiat. Wal inabatu ila daril khulud, mereka dekat dengan tempat-tempat akhirat. Wal isti'dadul maut qabla nuzulihi, persiapan mati mereka sebelum datang mati menjemput mereka. Maka kalau orang sudah masuk cahaya Islam, tiga macam ini ada pada dirinya. Kalau salah satu saja tidak ada, pantaslah Rasul mengucapkan, inna bainal mu'min baina makhafataini baina ajalin qad mada la yadri mallahu sani'an bih. Mukmin itu di antara dua ketakutan, dicabut dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Bapak tak ada yang tahu walaupun bapak tegak dalam agama ini. Apa sebab? Berapa banyak yang seperti Rasul ucapkan, ulama yang 100 tahun beramal ibadah, tidak ada dosa, tidak ada maksiat, hanya di atas bukit bermunajat kepada Allah, tapi Allah katakan, tempatmu di dalam neraka. Amal-amalku ya Allah timbang Jibril dengan satu penglihatan, dengan amalnya yang 100 tahun ditimbang pak penglihatan yang sebelah diberikan oleh Allah, maka ditimbang berat penglihatan. Masukkan dia ke dalam neraka-Ku. Aku ya Allah masuk neraka karena rahmat-Mu, masuk surga karena rahmat-Mu. Masuklah engkau ke dalam surga-Ku. Maka Rasul mengatakan, illa ayyata'ammadani Allah birahmati minhu wa fadlin. Aku juga Rasulullah masuk surga karena rahmat dan karunia Allah. Enggak ada minumnya nih Pak, masjid paripurna nih Pak. Oh. Manalah cukup saya segelas ini. Cerita kematian tapi satu gelas kasih, mana enak. Lihat Pak, ada nama sahabat Nabi Sa'ad bin Mu'az. Wah, ini matinya Pak, ha? Sa'ad bin Mu'az itu sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mati dalam keadaan syahid. Tidakkah orang yang mati syahid itu Pak punya 3 kemuliaan? Matinya tak terasa, tidak terazab di alam kubur, masuk surga tanpa hisab,
Kalau bapak ingin di atas muka bumi ini mati syahid, cari mati syahid itu ketika membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ketika kita membela agama Allah, iman itu tertanam. Pantas Rasul mengucapkan, al-iman bid'un wa sab'una wa bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu 60 atau 70 cabangnya. Fa'afdaluha, yang paling tinggi dari keimanan seorang mukminah itu hanya satu kalimat, qaulun, ucapan la ilaha illallah, wa adnaha, yang paling rendah, imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan sesuatu yang menghalangi saudara kalian, menyingkirkan duri, menyingkirkan sampah. Sampah, Pak, itu kalau kalian buang di tengah jalan, itu dosa besar. Karena Allah sebutkan, innallaha thayyibun yuhibbut thayyibah. Aku maha baik, suka kebaikan. Nazifun yuhibbun nazafah. Aku maha bersih, suka kebersihan. Karimun yuhibbul karam. Aku maha mulia, suka kemuliaan. Jawadun yuhibbul juda. Aku maha dermawan, suka kedermawanan. Fanazzifu afninatikum. Bersihkan rumah kalian, bersihkan lingkungan kalian. Aku tak suka yang kotor-kotor dan jorok. Jadi kalau ada buang sampah, Pak Wali Kota harus cepat mengatasinya, karena Allah benci dengan yang kotor dan yang jorok. Minum dulu. Lain kok di paripurna ini, ceramah ini memang lain, Pak. Saya nih, Pak, maka ditaruh di terakhir, Pak. Bapak tahu kenapa saya taruh terakhir? Saya nggak di depan, supaya Bapak nggak ngantuk di terakhir nih, Pak. Lihat, ketika seorang sahabat Huzaifah radhiyallahu anhu, ketika dia ditahan oleh Raja Romawi Heraklius ketika itu, maka 3 sahabatnya, Pak, dimasukkan ke panci panas. Langsung dimasukkan, Pak. 3 dimasukkan. Huzaifah menangis. Disangka Raja Romawi itu, dia takut. Wahai Huzaifah, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau lama kali memasukkanku ke panci panas itu? Tidakkah engkau takut? Kalau aku mempunyai 100 nyawa yang diberikan oleh Allah, maka semua nyawa itu akan kuberikan untuk Allah dan Rasulku. Tak jadi dia, Pak, dibunuh. Maka ketika itu Raja Romawi Heraklius mengatakan, sini, cium kepalaku. Maka ketika itu Huzaifah mengambil kepalanya. Dia bukan menciumnya, tetapi meludahinya. Sampailah mendengar Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah. Maka ketika itu Umar pun berkata, nanti di hari kiamat semua kita wajib mencium kepala Huzaifah radhiyallahu anhu, karena dia telah meludahi satu raja Romawi yang ingin membunuhnya. Dia tidak takut kematian kecuali hanya Allah yang mengambilnya. Ketika sudah terkujur kaku, maka yang keluar dari mulut bapak ini, Pak, hanya kalimat, ya abnai, wahai anak-anakku. Ya zaujati, wahai istriku. Ya ahli, wahai keluargaku. Ya ahbabi, wahai saudara-saudaraku. La tatrukuni wahdi, jangan tinggalkan aku sendiri. La tufrimuni fi lahdi, jangan tinggalkan aku di liang lahat sendiri. Ma minkum yazidu fi umri sanatan aw sanatain, siapa yang bisa memberikan aku umur 1 tahun 2 tahun, syahran aw syahrain, siapa yang bisa memberikan umur 1 bulan 2 bulan, yauman aw yaumain, sehari 2 hari, sa'atan aw sa'atain, sejam atau 2 jam. Qalal qaulul haqq, maka Allah berkata, kalla, kalla, kalla balaghatit taraqi wa qila marraq. Tidak,
Tidak. Kalau sudah ajal sampai di kerongkongan, siapa yang bisa membantumu? Siapa yang bisa menolongmu? Siapa yang bisa memberikan engkau umur setahun 2 tahun, sebulan 2 bulan, sehari 2 hari, sejam 2 jam? Siapa yang bisa memberikan umur? Kenapa kalian bermaksiat di hadapanku? Tidakkah aku pernah berkata kepada Jibril, Jibril, lihat mereka tutup pintu mereka, mereka malu, mereka bermaksiat di hadapan kawan-kawannya, saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya, tapi mereka tidak malu bermaksiat kepada aku yang aku maha melihat dalam kehidupan mereka. Jibril datang menjumpai Nabi. Ya Rasulullah, wa ma huwa al-ihsan? Apa itu ihsan? Anta abudallah ka'annaka tarah. Kau sembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalaupun engkau tak bisa melihat Allah, Allah itu menyaksikan dalam kehidupanmu. Lihat Pak, Ibu Hajat, berapa banyak mereka yang tak takut mati. Mereka buka puasa bersama, tapi mereka tak sholat maghrib. Kalau mereka diambil oleh Allah ketika buka puasa, mereka tak sholat. Berapa banyak orang buka puasa di hotel, tapi mereka tak sholat maghrib. Berapa banyak orang yang buka puasa di luar, tapi mereka tak sholat maghrib. Bukankah itu maksiat yang kita lakukan di hadapan Allah? Kalau Allah cabut kita ketika itu, mati dalam keadaan apa kita? Kalau Allah cabut dalam keadaan itu, mati dalam keadaan apa kita? Tidakkah Rasul telah mengatakan, Inna bainal mu'min baina makhafaitaini baina ajalin qad madha la yadrimallahu qadhin fi. Mukmin itu di antara 2 ketakutan, dimasukkan ke dalam surga atau dimasukkan ke dalam neraka. Mereka pun tak ada yang tahu apa yang aku putuskan untuk hidup mereka. Allahu Akbar. Minum dulu. Selalu saya banyak ayat sini. Saudara-saudariku seiman dan seagama, tidakkah ketika Allah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, ya Muhammad, sesungguhnya engkau pasti mati dan mereka pun pasti mati. Datang Jibril Pak menjumpai Rasulullah. Ya Rasulullah, ash ma syi'ta fa innaka mayyitun. Rasul, hidup engkau sesuka hatimu di atas muka bumi ini, tapi ingat ya Rasul, engkau pasti mati. Rasul kumpulkan sahabat-sahabatnya Pak. Aktsiru dzikra hadzim milladzat lasyghalakum amma ara. Wahai sahabat-sahabatku, perbanyaklah kalian mengingat pelumat kehidupan di muka bumi ini, karena kalian akan melupakan yang enak dan dunia ini. Berapa banyak dari kita yang mengingat mati? Berapa banyak dari kita yang mengingat mati dan persiapan untuk mati? Berapa banyak dari kita yang bertafakur pada malam hari ini, yang mereka akan takut kalau mereka dicabut dalam keadaan su'ul khatimah? Berapa banyak dari kita yang benar-benar mencintai Allah dan Rasulullah? Tidakkah Allah mengatakan, Qul, katakan, in kana aba'ukum, jikalau ayah-ayahmu, wa abna'ukum, anak-anakmu, wa ikhwanukum, saudara-saudaramu, wa azwajukum, istri-istrimu, wa ashiratukum, keluarga-keluargamu, wa amwaluk taraftumuha, harta-harta yang kalian usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, perniagaan yang kalian takut kekhawatiran akan kerugiannya, wa masakinu tardaunaha, rumah-rumah tempat tinggal yang kalian tempati, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadi fi sabri, lebih kalian cintai daripada mencintai aku Allah, mencintai Rasulku dan jihad di jalanku. Maka Allah ancam, fatarabbasu, tunggulah hatta ya'tiyallahu bi amri,
sampai aku putuskan keputusan yang kalian sendiri tak mampu untuk mengatasi. 8 macam Pak boleh Bapak cintai, tapi jangan pernah melebihi cinta Bapak kepada Allah, kepada Rasulullah, dan jihad di jalannya sampai Bapak bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Darda datang menjumpai Nabi. Ya Rasulullah, bagaimana supaya amal kami ini bisa kami sama dengan orang-orang yang mati syahid? Rasul tanya, mereka berapa yang kau punya? Maka Abu Darda mengatakan, 6,000 dirham, 60.000 dirham. 1 dinar 4,25 gram emas. Jadi kalau segram 500.000 berarti 1 dinar itu sekitar 2 juta sekian. Jadi kalau 60.000 dinar berapa miliar? 1 dirham sama dengan 3,975 gram perak. Kalau segram 30.000 sekitar 89-90.000. Kalikan 60.000 berapa ratus juta. Maka ketika itu apa yang kau punya? 60.000 dirham. Maka kata Rasulullah, naumatul ghazi, tidurnya seorang yang datang jihad di jalan Allah. Bapak kemarin Pak ikut 212, Bapak tidur gini Pak. Dengan orang bersedekah 500 juta tidak bisa menyamai tidurnya orang yang berjihad di jalan Allah. Ngantuk gini Bapak. Orang bersedekah Pak tidak bisa sama dengan tidurnya seorang yang berjuang di jalan Allah. Maka di zaman Nabi Pak, tidak takut mereka untuk mati karena Allah dan Rasulullah. Tidak gentar hati mereka karena tertanam 13 tahun satu kalimat La ilaha illallah. Pernahkah Bapak mengajarkan Muhammad bin Sirar? Dia punya anak keponakan namanya Abdullah At-Tusturi. Abdullah At-Tusturi ini Pak, waktu masih kecil, umur 17 tahun. Dia katakan, ketika melihat ulama ini Muhammad, Allahu Akbar tahajud. Wahai paman, apa yang aku harus hafalkan? Hafalkan, Allah menyaksikanmu, Allah melihatmu, Allah memperhatikan. Sudah paman, apa yang aku harus tanam di hatiku sampai aku mati? La ilaha illallah. Kalau itu tertanam, engkau tidak akan menghina, engkau tidak akan mencaci, engkau tidak akan merendahkan, engkau tidak akan memaki, engkau tidak pernah mengeluarkan kata-kata lanat kalau sudah tertanam la ilaha illallah. Berapa banyak orang Pak Allahu Akbar tapi mencaci saudaranya, Allahu Akbar memaki saudaranya, Allahu Akbar merendahkan saudaranya. Tanya diri Bapak, Bapak kesini Allahu Akbar tapi Bapak masih membenci saudara Bapak, Bapak masih membenci sepupu Bapak, Bapak masih membenci saudara kandung Bapak, Bapak masih bertengkar dengan sepupu saudara kakak Bapak. Bukankah ditanya oleh sahabat Nabi, di mana tempatnya orang yang suka menyakiti hati tetangganya? Finnar, dalam neraka. Loh, solatnya, puasanya, zakatnya tak dihitung lagi oleh Allah. Apa sebab Pak? Karena itu yang disebutkan oleh Rasulullah. Imshi mailan out maridun. Jalan kalian 1 mil, kunjungi orang sakit. Imshi mailani zur akhad. Jalan kalian 2 mil, gunakan kaki kalian untuk datang ke tempat saudara kalian semuslim. Imshi thalathata amyar. Jalan kalian 3 mil. Aslih baina zata baini. Kalau kalian tahu ada saudara kalian bersengketa, maka perbaiki sebelum mereka dipatkan oleh Allah nanti di dalam neraka. Apa sebab? La tuhajiru, jangan bertengkar. Fa in kuntum mutahajirin, kalau kalian bertengkar, mati salah satunya Pak, belum meminta maaf, maka kata Allah, la yajtami'ani fil jannah, dua-duanya tak aku kumpulkan dalam surga. Tidakkah kematian itu yang paling ditakutkan? Sampai Abu Bakar mengatakan Pak, apa yang diucapkan oleh Abu Bakar radhiyallahu an, az-zulmu khamsah was-siraju khamsah, kegelapan itu 5 dan penerangannya itu pun 5. Tidakkah di antara satu-satunya itu al-qabru zulmah,
kuburan itu kegelapan yang paling menakutkan. Wasirajulahu, untuk menerangi kuburan itu Pak, hanya satu amalnya Pak. Apa itu Pak? La ilaha illallah. Berapa banyak orang yang mati tidak mengucapkan kalimat itu? Berapa banyak dari kita yang mati tidak bisa mengeluarkan kalimat itu? Tidakkah ketika kita sudah di sakratul maut yang diucapkan Nabi, inna abdal mu'min, ketika seorang hamba ingin minal akhirah, ingin dicabut dari dunia ini Pak, nazzalat malaikatun bidu wujuhum kasyamsi, turun malaikat dua orang yang berwajahnya seperti matahari. Wa ma'ahul kafan, di tangan malaikat itu Pak ada kafan dari surga. Wa hunutu min hunutil jannah, cambuk dari surga. Fayajlisuna maddal basar, sejauh mata memandang. Nazzala malakal maut, turun malaikat maut. Anda ra'si, duduk di atas kepalanya dan berucap kepada orang yang sakarat maut ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ukhruji min maghfiratillahi wa ridwani, keluarlah engkau atas pengampunan Allah dan ridha Allah. Fatasilur ruh, maka keluar roh itu Pak, minas siqah, seperti keluarnya tetesan air. Tidak lama-lama di tangan malaikat maut diambil oleh dua malaikat ini, dibawa ke langit pertama. Roh siapa? Roh fulan bin fulan, orang baik di atas dunia. Roh siapa? Roh fulan bin fulan, orang baik di atas dunia. Sampai ke langit ketujuh Pak, kata Allah, campakkan lagi dia ke alin, campakkan ke tanah lagi Pak. Maka apa yang dikatakan Allah, bentangkan untuknya tanam-tanaman dari surga, karena dia telah mati dalam keadaan husnul khatimah. Tak bisa Pak, kita ni tak ada yang tahu bagaimana Allah mencabutnya. Artinya Bapak harus minta setiap hari, Allahumma anta muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Ya Allah, engkau yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami pada agamamu dan ketaatan padamu. Apa sebab? Sahabat Nabi Pak, berapa banyak yang mereka mati dalam keadaan murtad. Raja bin Fuah yang diutus oleh Umar bin Khattab untuk menjadi delegasi sunnah untuk mendakwakan Musailamatul Al-Kadzab, sebelum ditikam oleh siapa Pak? Wahsy bin Jaras. Wahsy bin Jaras itu Pak orang kafir yang dijamin masuk surga loh Pak. Kerjanya Pak zina, membunuh. Tapi Nabi ketika dia membunuh Musailamatul Al-Kadzab dengan 9 tikaman, Musaddiq aja masih hidup sekarang Pak. Dulu Pak, kalau mengaku Nabi, ditikam Pak 9, mati. Maka Wahsy mengatakan, dulu tangan ini adalah tangan yang paling dibenci oleh Allah, karena aku membunuh paman Nabi namanya Hamzah. Tapi pada hari ini, tanganku ini adalah tangan yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulullah, karena aku telah membunuh orang yang mengaku Nabi namanya Musailamatul Al-Kadzab. Maka dia salah satu orang yang kafir masuk Islam yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Itulah ketika diutus Raja bin Fuah menjadi delegasi sunnah untuk mendakwakan Musailamatul Al-Kadzab, matinya Pak murtad. Ubaidillah bin Jahsy matinya Pak murtad, ikut Pak hijrah ke Habasyah. Sahabat Nabi Pak, nah dekat sama Nabi, matinya Pak murtad karena kecintaannya kepada khamar. Apa sebab? Dia tak minta, yakni Pak satu hadis kursi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhalun, setiap kalian itu sesat. Kata Allah, kita ni sesat Pak, illa man hadaitu, kecuali yang aku Allah ingin masukkan. Ke bapak hidayah, ke bapak. Oh aku enggak mau kau masuk. Ke bapak. Oh aku enggak mau lagi kau masuk. Kata Allah, fastahduni ahdikum, kalian harus minta hidayah kepada aku. Ahdikum, pasti aku berikan. Bukan berarti kita sudah sholat, kita sudah puasa, kita sudah zakat, kita sudah Allah matikan kita dalam keadaan khusus. Belum tentu.
minta. Siapa yang menjamin bapak keluar dari sini tak jatuh? Siapa yang bisa menjamin kalau pada hari ini bapak bertemu dengan anak bapak terakhir kali? Siapa yang bisa menjamin kalau bapak nanti keluar ditabrak di depan? Siapa yang bisa menjamin keluar dari sini yang masih hidup di hadapan keluarganya, kawan-kawannya? Siapa yang bisa menjamin? Tidak ada kecuali Allah. Harus minta, ya Allah, matikan aku dalam keadaan husnul khatimah. Jangan engkau cabut aku dalam keadaan su'ul khatimah. Jangan sombong. Udah sholat, macam udah betul hebat, Pak. Lihat kawan, lihat kawan, Allahu Akbar. Enggak ikut sunnah nih. Itu kata Umar bin Khattab, Pak. Kalau bapak ini Allahu Akbar dah. Bapak lihat kawan di bapak tak ikut seperti sunnah ha? Dalam hati, salah dia tu. Dah kata Umar, inna min solahi amalika antarfuda aujubaka. Itu bukan hadis, Pak. Umar, sesungguhnya sempurna amal ibadahmu di hadapan Allah, kau buang rasa ujub dan bangga atas perbuatanmu. Jadi bapak kalau bangga tak dinilai oleh Allah. Jangan bapak merasa hebat. Allahu Akbar. Lihat kawan masih gini, Allahu Akbar. Mungkin dia nggak tahu, Pak. Nggak usah kita merasa, wah ini salah nih, nggak ikut sunnah nih. Wah tu lagi Ustaz gendut tu, nggak berjenggot tu, masuk neraka dia tu nih. Oh mama. Tuh Pak, saya Pak doakan Pak. Seperti Ustaz Abdul Somad Pak. Aduh, itu doakan Pak. Ilmunya itu Pak luar biasa. Makanya saya katakan, setiap kita tuh berdoa. Saya takut Bapak tak ada mendoakannya. Itu luar biasa Pak ilmunya Pak. Kalau sempat dia nggak ada Pak, siapa menggantikannya Pak? Nggak ada. Doakan. Ini kita mana ada doa? Ya Allah, keluargaku sehat. Mana ada orang mendoakan ustaz-ustaz tuh? Matilah cepat ustaz tu, ya Allah, mati cepat ya Allah. Allahu Akbar. Doakan supaya mati dalam keadaan husnul khatimah, supaya kita pun dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Jangan pernah kecuali tetap meminta hidayah kepada Allah. Pastilah Allah akan berikan hidayah dalam kehidupan kita di atas muka bumi ini. Kita sambung kematian yang kedua besok. Ini yang pertama kematian, yang kedua besok kematian lagi. Semoga Allah meridhoi. Habis itu kita bermohon kepada Allah supaya Allah mencabut dalam keadaan husnul khatimah, supaya Allah menjadikan kita orang-orang yang tunduk dan tawad dalam kehidupan ini. Terima kasih. Sampai jumpa besok hari. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.